Udah kamu post belum recordnya? Udah aku ulang lagi dari awal. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami bertiga ingin menyampaikan mengenai tugas akhir kami, tepatnya di tugas akhir pelajaran eh, interaksi manusia dan komputer. Kelompok kami beranggotakan saya, Andre Alfian S, dengan NIM 78, kemudian ada Panji Arif Jafarudin dengan NIM 91, kemudian ada Naval Lauzar Rohmadi dengan NIM 93. Kami di sini membawakan sebuah desain interface website dengan tema atau dengan judul Sayur dan Buah. Untuk materi latar belakang dan sebagainya akan disampaikan oleh teman saya, Madi. Silakan. Ya, jadi di sini latar belakang Serbo sendiri adalah platform belanja online yang mengkaji interaksi antara konsumen dan lingkungan belanja daring. Jadi fokus utama kami adalah merancang interface yang berguna dalam proses transaksi sayur dan buah secara online. Kami menganggap setiap transaksi sebagai serangkaian proses dan dialog antara pengguna dan platform kami, di mana pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi produk, menyelesaikan pembelian, dan merasakan kepuasan dari pengalaman berbelanja secara online. Sayur buah muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan pengalaman berbelanja buah-buahan dan sayuran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memberikan pengalaman yang interaktif dan menyenangkan. Sebagaimana ilmu interaksi manusia dan komputer mempelajari hubungan antara manusia dan teknologi. Jadi sayur buah sendiri berupaya menciptakan hubungan yang lebih akrab antara konsumen dan platform belanja daring kami. Teknologi informasi adalah fondasi bagi pengalaman belanja yang canggih di sayur buah. Kami menggunakan TI untuk membantu pelanggan membuat keputusan pembelian, menyimpan preferensi mereka, berkomunikasi melalui platform, dan menyebarkan informasi produk yang relevan. Dalam era kemajuan teknologi ini, TI menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang unik dan efisien. Salah satu permasalahan yang sering kali muncul adalah kurangnya akomodasi untuk berbelanja produk sayur dan buah. Meskipun berbagai produk lainnya telah tersedia secara umum, namun pasar sayur dan buah seringkali terabaikan. Jadi di sini sayur buah hadir sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan ini. Dengan antusiasme dan komitmen, kami menawarkan platform yang khusus menyediakan ruang bagi para penjual dan pembeli sayur serta buah. Inilah interface yang kami tawarkan, sebuah tempat di mana kebutuhan akan produk segar dan dapat terpenuhi dengan mudah dan efisien. Dengan menggabungkan elemen-elemen interaksi manusia dan komputer dengan kebutuhan konsumen dalam berbelanja produk segar. Sayur buah hadir sebagai destinasi belanja yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memberikan pengalaman yang interaktif dan berkesan dalam setiap transaksi. Jadi untuk bisnis role-nya sendiri, kami bedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak pembeli dan penjual. Yang dimana pembeli dapat mendaftar dan login untuk mengakses sayur buah. Penjual menggunakan SI untuk mengelola dan menyediakan produk sayur buah. Penjual menggunakan SI untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk dari toko mereka. Pembeli dapat menambahkan produk ke keranjang belanja dan melakukan pembayaran. Jika pembeli belum memiliki uang, pembeli dapat menyimpan produk ke dalam keranjang untuk dibeli nanti. Penjual menerima notifikasi pembelian dan mengelola proses pengiriman. Pembeli dan penjual harus mematuhi kebijakan platform dalam bertransaksi dan menggunakan fitur. Jadi dengan adanya bisnis rule ini, diharapkan sayur buah dapat berjalan dengan lancar, adil, dan memberikan pengalaman positif kepada pembeli dan penjual seperti dalam model marketplace Facebook. Yang selanjutnya ada deskripsi prototype. Jadi kami di sini menciptakan platform belanja online bernama Sayur Buah yang menghadirkan pengalaman berbelanja buah-buahan dan sayuran yang segar dan berkualitas tinggi. Dengan antarmuka yang bersahabat, Sayur Buah memberikan kenyamanan kepada pelanggan dalam menjelajahi berbagai pilihan produk yang bervariasi. Fungsi situs ini dirancang dengan jelas untuk memudahkan pelanggan dalam menemukan, memilih, dan memilih produk. Sementara itu, Sayur Buah juga sangat peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Kami menjaga alam dengan sangat hati-hati, terutama karena sayur buah mirip seperti pasar online di Facebook, di mana penjual dan pembeli berinteraksi langsung tanpa melibatkan produsen. Meskipun begitu, kami tetap menjaga komitmen kami terhadap lingkungan. Kami bekerja sama erat dengan para penjual lokal yang menawarkan buah-buahan dan sayuran berkualitas tinggi. Kami memastikan bahwa semua penjual yang bergabung dengan sayur buah memiliki praktik pertanian yang ramah lingkungan. Ini artinya mereka menanam dan menghasilkan produk mereka dengan memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kemasan yang kami gunakan di sayur buah juga sangat diperhatikan agar ramah lingkungan. Meskipun tidak melibatkan produsen langsung, kami tetap berkomitmen untuk menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Hal ini mencerminkan niat baik kami untuk menjaga bumi kita tetap hijau dan indah.
Jadi meskipun sayur buah lebih seperti pasar online di Facebook, kami tetap fokus pada keberlanjutan dan kelestarian alam. Kami ingin memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi di sayur buah turut berkontribusi pada menjaga bumi kita tetap sehat dan lestari. Dengan fokus pada semua kalangan, sayur buah berharap dapat menjadi destinasi utama bagi mereka yang peduli akan kesehatan, lingkungan, dan ingin menjadi kegiatan belanja sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih berkesadaran. Selanjutnya ada analisis deskripsi. Analisis tugas-tugas yang harus tercakup untuk sistem website marketplace sayur buah ini antara lain yang pertama adalah integrasi sistem manajemen database untuk menyimpan informasi produk, penjual, dan pembeli. Yang kedua ada implementasi fitur-fitur seperti pencarian produk, filter kategori, dan tampilan produk terkait. Yang ketiga ada membuat sistem kategori dan subkategori untuk mengorganisir produk. Yang keempat ada menyediakan fitur pencarian dan filter untuk memudahkan pelanggan menemukan produk yang diinginkan. Yang kelima, menyediakan halaman detail produk dengan deskripsi, harga, foto, dan ulasan pelanggan. Yang keenam, ada pendaftaran penjual dengan proses verifikasi untuk menjamin kualitas dan keandalan. Yang ketujuh, ada dashboard penjual untuk mengelola inventaris, harga, dan promosi. Yang kedelapan, ada integrasi dengan sistem pembayaran online yang aman dan dapat diandalkan. Yang kesembilan, ada penanganan transaksi, termasuk pembayaran, konfirmasi, dan faktur. Yang kesepuluh, ada sistem autentikasi yang kuat untuk melindungi akun pengguna dan penjual. Yang ke-11 ada sistem pelacakan pengiriman untuk memberikan informasi real time kepada pelanggan. Yang ke-12 ada pusat bantuan online dan FAQ untuk pertanyaan umum. Yang ke-13 ada sistem tiket atau chat untuk dukungan pelanggan. Yang ke-14 ada penanganan keluhan, return, dan pengembalian barang. Yang ke-15 ada memastikan kepatuhan dengan peraturan e-commerce dan regulasi terkait. Yang terakhir ada perlindungan privasi data pelanggan sesuai dengan peraturan pelindungan data. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Panji. Baik, memasuki bab paper prototype atau flow prototype. Di sini saya menjelaskan gambar pertama ini adalah gambar halaman awal dari website yang akan kami buat, yaitu di atas itu terdapat navbar. Beberapa isinya ada home, katalog card untuk sign up dan juga login. Lalu di bawahnya sebelah kiri ada logo dan slogan dari website kami. Lalu di bawahnya lagi terdapat dua card, yaitu dapat diisikan dua produk utama kami, yaitu sayur dan buah. Lalu di bawahnya ada deskripsi mengenai web kami. Dan yang terakhir di bawah sendiri ada fiturnya. Oke, next yaitu ada card berupa login. Ya, untuk pengguna website kami harus melakukan login terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan email dan juga password. Lalu bisa login. Sebelumnya kalau belum memiliki akun bisa masuk ke halaman sign up, yaitu untuk registrasi. Di dalamnya terdapat kita bisa mengisikan data-data berupa username yang akan dibuat, email, password, lalu kita bisa melakukan registrasi. Next, yaitu masuk ke halaman utama dari website kami. Yang di dalamnya itu terdapat dari atas dulu ada navbar dan juga ada menu untuk searching. Lalu di bawahnya ini terdapat keterangan produk-produk kita yang ada di website. Ada juga flash sale-nya. Oke, di bawahnya flash sale itu nanti ada filter produk yang bisa memfilter produk-produk kita mulai dari tempatnya, di mana penjualnya supaya tidak jauh. Gitu. Lalu next ke bawah lagi itu kita masuk ke dalam interface dari profil. Sebelah kiri itu ya. Profilnya terdapat ya info-info mengenai profil kita dari mulai username kita, terus apa saja yang sudah kita pesan, lalu ada menu dompet kita atau mungkin bisa disebut e-wallet yang kita miliki. Lalu ada voucher mungkin, voucher-voucher yang bisa kita gunakan untuk dapatkan diskon. Lalu ada pengaturan akun dan bantuan dari website kita. Lalu selanjutnya ada menu chat atau percakapan. Kita bisa langsung menghubungi ke penjual yang menjual produk sayur ataupun buah. Ya kurang lebih gambarannya seperti berikut. Lalu yang selanjutnya ada keranjang atau produk yang telah kita pilih dan kita masukkan ke dalam keranjang kita. Di bawahnya nanti terdapat harga atau total yang akan kita belanjakan. Lalu kita bisa melakukan check out dan masuk
ke menu selanjutnya, yaitu menu checkout. Di menu checkout ini terdapat keterangan alamat kita, alamat untuk mengirimkan sayur dan buah yang kita beli. Nanti kita bisa ubah di situ. Lalu apa saja list-list yang kita beli. Nah, dalam menu checkout ini kita dapat memilih ada beberapa menu lagi, yaitu opsi pengiriman, opsi pembayaran, dan yang terakhir bisa langsung kita pesan. Dan ketika kita memilih opsi pengiriman, kita akan masuk ke dalam interface baru, yaitu opsi pengiriman. Nah, di dalam opsi pengiriman ini kita baru bisa melakukan penggantian alamat jika alamat kurang tepat. Lalu kita bisa mengetahui jarak dari toko ke alamat kita untuk mengetahui biaya pengiriman, dan juga nanti ada pemilihan dari jasa pengirimannya yang mungkin memiliki harga yang berbeda-beda dan kualitas berbeda-beda. Lalu kita bisa masuk ke opsi pembayarannya. Opsi pembayarnya terdapat beberapa, yaitu bisa transfer bank, bisa juga dompet digital. Jadi itu nanti Mas ada banyak sekali pilihan bank dan juga dompet digital yang bisa kita gunakan. Cukup sekian, bisa dilanjutkan oleh Mas Andre. Oke, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai prototipe akhirnya. Nah, di prototipe akhirnya kami sebelum ada sayur dan buah site, kami memiliki logo yaitu toko hijau. Kenapa di deskripsi tadi banyak disebutkan toko hijau? Itu salah satu alasannya karena sebelum ide sayur dan buah site sebagai main branding dari aplikasi ini, sebelumnya adalah toko hijau. Nah, ini adalah logo sebelumnya dan belum sempat dihapus. Nah, logo yang baru itu seperti ini, sayur dan buah site. Nah, ini adalah halaman yang pertama. Halaman pertama bagian kabar ini berisi seperti ini, daftar akun dan masuk. Masuk ini login, masuk ke akunnya, kemudian bisa berinteraksi, bisa menggunakan setelah masuk, kemudian ada daftar akun. Nah, kami menghilangkan bagian navbar yang kategori dan keranjang karena kami berpikir bahwa keranjang dan kategori dan home, kalau home ini udah pasti ini dia, cuma kalau kategori dan keranjang itu masuk ketika sudah tertahu dengan akun tertentu. Jadi, semisal ingin melihat kategori sayur dan buah, harus masuk terlebih dahulu ke akunnya. Terlebih, kategori yang ada pada kami itu cuma 2 produk, spesifik 2 produk, yaitu sayuran dan buah-buahan. Nah, ini adalah tampilan awal yang ini. Ya, ini tampilan awalnya. Nah, kemudian ini tampilan keduanya. Ini adalah halaman ketika kita akan login atau masuk ke akun kita. Oh, sulit sekali digeser. Oke. Nah, di sini kami menggunakan sebuah modal pop-up yang nantinya bisa berisi form yang diisi dengan username dan password, kemudian bisa digunakan untuk masuk ke akun yang telah dibuat. Kemudian, adakah yang tambahan perlu dijelaskan? Tidak. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita ke halaman pendaftaran. Nah, halaman pendaftaran ini juga sama seperti halaman masuk tadi, halaman sign in, yaitu kami menggunakan pop-up modal yang isinya form, dan form tersebut dapat diisi dengan data-data yang dibutuhkan untuk proses autorisasi atau autentikasi dari akun yang akan dibuat. Kemudian ini dia, kemudian daftar sekarang kalau udah punya akun langsung masuk. Nah, kemudian langsung ke halaman utama, Nah, di dalam halaman utama ini kami menyediakan menu flash sale, dan yang paling mencolok yang ingin kami sampaikan kepada user mengenai halaman utama adalah filter jarak. Karena sayuran dan buah-buahan itu sangat rentan terhadap kualitas yang tidak terjaga dan
dan packing yang susah. Oleh karena itu, kami mengoptimasi sebagaimana harusnya seorang user itu mendapatkan sayuran dan buah-buahan itu optimal sesuai jarak yang mereka inginkan dan sesuai dengan konsekuensi yang mereka akan tanggung ketika mereka membeli dari toko yang lebih jauh. Seperti itu. Nah, kami di sini menyediakan filter provinsi dan kabupaten kota. Nah, semisalnya di sini kami menyontohkan provinsinya adalah DIY, kemudian kabupatennya adalah Sleman. Nah, setelah diklik dua ini di filter, kemudian akan muncul yang sebelumnya random, maka akan difilter ke yang sesuai, yaitu Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman. Nah, di sini di bagian menyebutnya mini produk aja. Nah, di bagian mini produk, ini kami menautkan nama produknya, kemudian tempat tokonya jualan, kemudian harga, kemudian berapa kali terjual. Nah, di sini kami tidak menyediakan rating bintang 5 atau yang semisal dengan marketplace karena sebuah rating itu cukup rumit untuk sebuah sayur dan buah-buahan untuk dikasih rating karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari kualitas yang diterima oleh si pembeli sendiri, begitu. Sehingga kami tidak menyantumkannya. Kemudian di halaman berikutnya, ini halaman profile. Nah, di halaman profile kami menautkan foto profile, kemudian ini nama akunnya, username akunnya. Kemudian ini ada tombol toko saya ketika si akun atau user ini pengen berjualan. Semisal punya kebun cabai di belakang rumah dan kemudian ingin spesifik menjadi toko cabai, itu bisa. Kemudian di sini ada tombol chat dan di sini ada tombol keranjang. Nah, setelah itu ini ada deskripsi akun yang bisa disetting oleh user. Kemudian setelah itu ada jumlah pengikut dan mengikuti. Lalu ada sebuah draft pesanan saya. Ini berisi keterangan-keterangan yang terjadi atau transaksi-transaksi yang sedang berproses di sini. Kemudian di sini ada dompet. Jadi di sini rencananya yang terpikirkan oleh kami, si sayur buah ini memiliki dompet e-wallet sendiri, tidak terpaut dengan e-wallet tertentu. Begitu. Nah, nama dari dompet di sini kami wakilkan dengan nama e-dompet. Nah, di sini ada logo dompet, kemudian ada saldonya. Nah, selain itu ada keterangan untuk misalnya mau membayar tunai, ataupun tarik tunai, ataupun isi saldo, ini ada di sampingnya. Kemudian di bawahnya ada bagian bar voucher saya yang nanti akan menuju daftar voucher yang dimiliki oleh si akun. Kemudian ada pengaturan akun, kemudian ada chat bantuan dengan sayur buah. Semisal ada komplain atau ada masalah tertentu, atau pusat bantuan kepada pelanggan sebagai bantuan pengguna, itu bisa langsung chat kepada sistem yang ada di sini. Nanti akan dilayani langsung oleh yang mengatur sistem sayur buah. Kemudian di bagian bawah sini, ini adalah halaman setting. Nah, ketika kita masuk ke halaman setting, maka otomatis yang logo setting akan berubah jadi orange. Nah, ini adalah contoh tampilan setting yang kami berikan. Seperti ini.
Nah, bagi si pengecat atau orang pertama itu warnanya orange, background-nya orange, kemudian bagi orang kedua itu background-nya hijau. Nah, di dalam chat ini bisa mengirimkan gambar ataupun suara. Nah, di sini kami mengadopsi dari marketplace Facebook, sehingga semisal dikira si pembeli merasa bahwa si penjual ini terlalu dekat untuknya ketika menggunakan pengiriman, maka mereka bisa janjian dan langsung COD. Nah, ketika COD, maka transaksi otomatis berada di luar sistem sayur buah. Oleh karena itu, tidak ada riwayat transaksi di sini. Oke, lanjut. Kemudian di sini, ini halaman keranjang. Di halaman keranjang kami menampilkan nama tokonya, kemudian sekali lagi jarak. Nah, karena jarak ini sangat penting. Nah, di sini juga ada keterangan grid dari tokonya, kemudian ini gambar, kemudian ini quantity dari yang dibeli, terus ada harga, nah kemudian di bawahnya ada total harga. Kemudian bisa memilih voucher dari yang disediakan. Lalu check out, bisa check out, terus ini halaman check out. Nah, di halaman check out ini ada tampilan alamat saya, kemudian ini daftar produk yang telah diklik sebelumnya, kemudian ini tombol opsi pengiriman, ini tombol voucher, ini tombol opsi pembayaran. Nah, ini adalah pengiriman yang dikirim. Nah, kami menganalisis bahwa optimasi dari pengiriman itu sangat penting. Oleh karena itu, langsung di sini, di pengiriman, itu diutamakan pastikan untuk melalui jasa pengiriman yang lebih cepat sampai tujuan, atau menyediakan layanan freezer. Nah, karena sebuah produk sayur dan buah itu membutuhkan sebuah packing yang lebih kompleks dan tentu saja durasi pengirimannya itu harus lebih cepat. Oleh karena itu, di sini kami menyertakan keterangan ini, plus packing pendingin atau layanan tambahan yang diberikan oleh si jasa pengiriman. Semisal kami menyediakan 3 di sini. Oh, ini kayaknya belum kehapus. Nah, di sini ada keterangan harganya, kemudian ketika dipilih ada keterangan checklist-nya. Nah, alamat ini bisa diganti di sini. Apakah mau beneran ini atau mau diganti, bisa di sini. Kemudian konfirmasi, klik. Setelah dikonfirmasi, nah kembali ke halaman sini, halaman checkout. Kemudian ketika ingin memilih opsi pembayaran, maka ke opsi pembayaran. Lalu bisa memilih metode-metode pembayaran yang disediakan. Nah, di sini kami menyediakan transfer bank yang ada di sini ada 5 bank yang kami daftarkan. Kemudian ada e-wallet yang secara umum ada di Indonesia. Nah, ketika memilih ada logo checklist yang menyertai di sampingnya. Nah, kemudian ini sebenarnya halaman ketika detail, halaman produk detail. Nah, kita berfokus pada di sini, yaitu di sini kami menyertakan jagungnya. Di sini kepasan jagung, di sini gambarnya, kemudian ini ada nama tokonya, ini nama produknya, ini jarak dan lokasi tokonya, bisa langsung dilihat. Kemudian ini histori penjualan, kemudian di sini deskripsi. Nah, deskripsi ini ada overflow dari deskripsi tersebut, karena ini tuh tampilannya kotak dan fix. Nah, kami menyertakan overflow di bagian deskripsi, karena deskripsi itu bisa sangat panjang. Nah, kemudian si pembeli ketika melihat produk dari
penjual seperti ini bisa ngeklik kirim pesan langsung atau bisa kunjungi toko untuk mengecek ini tokonya di mana sih gitu. Kemudian masuk ke keranjang ataupun masuk ke keranjang. Nah, nanti kalau masuk ke keranjang maka ini akan langsung disimpan di data keranjang akunnya. Nah, kemudian di bagian atas ini di halaman utama Nge-lag deh. kami menyertakan sebuah search bar yang secara cepat bisa langsung digunakan oleh user, utamanya yang cepat. Saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini ada tombol keranjang, ada tombol notification, ada tombol chatting, dan ada tombol user. Nah, mungkin sekian saja dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu luang yang Ibu berikan untuk melihat video kami. Ada banyak salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.